Halo Ibu Bapak yang berbahagia, kita ketemu lagi pada CPKB Plus video kelima. Pada video ini kita fokus pada kegiatan pengendalian hama di sarana produksi dan sarana lainnya di pabrik kosmetik. Mari kita masuk ke database seperti biasa. Aktifkan modul Avase dan MySQL pada sub panel kontrol, buka browser, ketik CPKB Plus. Login untuk masuk ke halaman bangunan dan fasilitasnya. Klik menu tentang POP pemakaian pestisida. Juga POP tentang pengendalian hama. Seperti biasa, kita aktifkan modul Avase dan modul MySQL pada sub control panel, kemudian minifiles. Lalu buka browser, ketik URL daripada CPKB Plus, langsung klik CPKB Plus bagian 1, terus login. Kita sudah masuk pada halaman bagian 1 CPKB Plus. Di sini ada 5 modul aktif. Pertama, sistem mutu, personalia dan uraian tugas jabatan, bangunan dan fasilitasnya, peralatan dan sanitasi dan higiene. Nah, kita sudah sampai pada bangunan dan fasilitasnya. Di sini ada persyaratan bangunan dan fasilitasnya, sudah kita bahas pada video keempat, dan kita sekarang masuk pada video kelima. Di sini kita bicara mengenai pengendalian hama, prinsip dan cara pengendalian hama. Sebagaimana tercantum pada tunjuk operasional pedoman CPKB, ada POB mengenai pengendalian hama, di mana di sana disatukan dengan POB sanitasi bangunan. Kemudian ada POB pemakaian pestisida di sarana produksi dan kosmetika. Nah, ini sebagai contoh saja, silahkan perusahaan mengembangkan, memperbaiki, menambah agar mendapatkan suatu POB yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dapat digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengendalian hama. Sesudah itu juga ada program pengendalian hama. Nah, ini terakhir ada catatan pelaksanaan pengendalian hama. Untuk dapat membuat POB pengendalian hama yang baik, yang lengkap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengendalian hama, kita perlu secara garis besar mempelajari prinsip dan cara pengendalian hama. Ini saya ambil dari berbagai referensi, mulai dari pengertian apa itu hama dalam bahasa Inggrisnya pest. Itu konon berasal dari bahasa Perancis peste dan bahasa Latin pestis yang berarti wabah atau penyakit menular, pada bahan kuliah yang dimuat pada website Agri Organization disebutkan bahwa ada beberapa definisi. Di sini antara lain, hama adalah setiap binatang yang merugikan, merusak, atau mengganggu manusia atau mengganggu kegiatan manusia.
Ada pula definisi hama adalah setiap makhluk hidup yang dalam jumlah besar merusak atau mengganggu kesejahteraan, kenyamanan, dan aset manusia. Ada juga definisi ketiga, keempat, dan ada pula definisi-definisi lainnya. Menurut Departemen Kesehatan Australia, hama adalah binatang atau tumbuhan yang membahayakan manusia, termasuk makanan atau terhadap lingkungan hidup manusia. Lebih jauh, referensi yang saya dapatkan dari University of Hawaii at Manoa, College of Tropical Agriculture and Human Resources, di situ ada Cooperative Extension. Hama adalah segala sesuatu yang mengganggu kepentingan manusia, hewan peliharaan, atau kebutuhan makanan atau air dari tumbuhan. Melukai manusia, hewan, tumbuhan yang dibutuhkan manusia, dan atau harta benda. Menyebarkan penyakit ke manusia, hewan peliharaan, marga satwa atau tumbuhan yang dibutuhkan manusia, mengganggu manusia atau hewan peliharaan. Itu pengertian-pengertian mengenai hama. Kemudian jenis hama. Ada serangga seperti kecoa, rayap, nyamuk, kutu daun, kumbang, kutu, ulat. Ada makhluk hidup mirip serangga seperti tungau, kutu, dan laba-laba. Ada mikroba seperti bakteri, jamur, nematoda, virus, dan mikroplasma, bakteri yang tidak berdinding sel. Ada gulma, yaitu tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil produksi. Ada moluska seperti siput, cacing, kapal. Kemudian ada vertebrata seperti tikus dan binatang pengerat lain, burung, ikan, ular. Kategori hama. Sebagian besar makhluk hidup bukanlah hama. Suatu spesies mungkin menjadi hama dalam beberapa situasi dan tidak pada situasi lainnya. Situasi makhluk hidup tidak boleh disebut sebagai hama hingga terbukti memenuhi kategori hama. Kategori hama meliputi hama berkelanjutan yang hampir selalu ada dan membutuhkan pengendalian secara berkelanjutan pula. Hama sporadis, migrasi atau hama bersiklus yang memerlukan pengendalian sesekali atau sewaktu. Makhluk hidup yang berpotensi sebagai hama tidak memerlukan pengendalian dalam kondisi normal, tapi mungkin memerlukan pengendalian dalam keadaan tertentu. Nah, kemudian di bidang pertanian hama dibagi menjadi. Nah, ini saya ingin meneruskan saja, karena ini mungkin nanti bisa dibaca lebih jauh. Nah, untuk dapat mengendalikan hama secara baik, kita perlu mengidentifikasi hama sebelumnya. Identifikasi hama yang akurat merupakan langkah awal dalam program pengendalian hama yang efektif. Untuk dapat melakukan identifikasi dan pengendalian hama, kita perlu mengetahui ciri fisik hama yang diketemukan, karakteristik kerusakan yang ditimbulkannya, siklus perkembangan dan sifat biologis hama tersebut. Apakah hama yang diketemukan masuk kategori berkelanjutan, sporadis, atau makhluk hidup yang berpotensi sebagai hama, dan apakah tujuan pengendalian kita. Urgensi pengendalian hama, saya rasa kita semua sudah tahu. Untuk pabrik kosmetik itu sangat diperlukan. Nah, tujuan pengendalian hama juga di sini ada saya sebutkan dengan huruf merah, yaitu mencegah. Pencegahan dilakukan jika keberadaan atau serangan hama dapat diprediksi sebelumnya. Kemudian supresi. Paling sering dilakukan untuk mengurangi jumlah hama hingga ke tingkat di mana kerusakan yang ditimbulkan dapat ditoleransi. Jadi di sini ada istilah nanti di bawah ini adalah ambang batas hama.
eradikasi biasanya dilakukan dalam bangunan ruangan. Eradikasi jarang dilakukan di luar bangunan atau ruangan karena biasanya tidak efektif. Nah, ada istilah dalam bidang pengendalian hama yaitu ambang batas. Ambang batas hama adalah tingkat populasi hama di suatu area yang memerlukan tindakan pengendalian hingga dapat dicegah terjadinya kerusakan yang tidak dapat kita toleransi akibat serangan hama tersebut. Penentuan ambang batas hama mungkin didasarkan pada pertimbangan estetika, kesehatan, dan pertimbangan ekonomi, dan seterusnya. Nah, kemudian monitoring hama. Keberadaan hama pada suatu area, terutama area yang harus bebas dari jenis hama yang ditentukan, ambang batasnya 0. Harus sering dimonitor, diperiksa, atau diawasi. Maksudnya di sini ambang batasnya 0 itu ada kewajiban kita untuk sering memonitor. Monitoring secara rutin dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Untuk tindakan selanjutnya, jenis hama apa saja yang diketemukan? Apakah populasinya cukup banyak sehingga memerlukan kegiatan pengendalian? Kapan waktu yang tepat untuk memulai kegiatan pengendalian? Apakah pelaksanaan kegiatan pengendalian berhasil menurunkan populasi hama? Dan demikian seterusnya. Ada juga dikenal dengan pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu adalah kombinasi 2 atau lebih cara pengendalian hama yang tepat dan berbeda ke dalam satu rencana atau strategi untuk mengurangi hama dan kerugian akibatnya ke tingkat yang dapat kita toleransi. Demikian seterusnya. Nah, ada pengendalian hama secara alami. Alam memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh pada semua makhluk hidup. Dengan kekuatannya, alam dapat menyebabkan populasi makhluk hidup bertambah atau berkurang. Kekuatan alam ini dapat membantu kita dalam upaya pengendalian hama. Kekuatan alam yang mempengaruhi populasi hama yaitu termasuk iklim, musuh alami, penghalang alami, ketersediaan tempat berlindung, serta persediaan makanan, udara, dan air untuk hama itu. Jika persediaannya nggak ada, ya hama mungkin akan berkurang atau mungkin juga akan musnah. Juga iklim berpengaruh. Musuh alami, burung, reptil, amfibi, ikan, dan mamalia memangsa beberapa jenis hama sehingga membantu mengendalikan populasi hama. Banyak spesies serangga sebagai predator makhluk hidup lain yang termasuk diantaranya hama. Juga parasit dan mikroba patogen seringkali menekan populasi hama. Nah, ini pengaruh pasokan makanan dan air juga. Populasi hama dapat berkembang hanya selama tersedia makanan dan air. Jika sumber makanan, tumbuhan maupun hewan habis, hama akan mati dan menjadi tidak aktif. Di samping itu, siklus hidup hama, hidup banyak jenis hama tergantung pada kesediaan air. Juga kita harus membatasi atau menghilangkan tempat persembunyian hama. Ketersediaan tempat berlindung bersembunyi dapat mempengaruhi populasi jenis hama karena predator jarang dapat menjangkau tempat tersebut. Nah, kemudian ada juga pengendalian hama secara mekanis atau fisik. Penggunaan peralatan, mesin, metode mekanis atau fisik lainnya untuk pengendalian hama atau mengubah kondisi lingkungan disebut pengendalian hama secara mekanik atau fisik. Perangkap, kasa pembatas, pagar, jaring, radiasi, listrik terkadang dapat kita gunakan untuk mencegah pertumbuhan dan penyebaran hama di suatu area. Pemasangan lampu, pemanasan atau pendinginan sebagai bentuk pengubahan kondisi lingkungan juga cukup menekan populasi atau membasmi beberapa jenis hama. Mengatur ketersediaan air, termasuk kelembaban, dapat juga mengendalikan beberapa jenis hama, terutama hama serangga dan penyebab penyakit. Sanitasi.
Penerapan sanitasi membantu mencegah dan menekan beberapa jenis hama dengan cara membasmi hama itu sendiri atau meniadakan sumber makanan dan tempat berlindung hama. Nanti pada video berikutnya kita akan bicara mengenai sanitasi. Nah, kemudian tak kalah pentingnya di sini adalah pestisida. Nah, pengaturan pestisida di Indonesia, mungkin juga di negara lain, adalah oleh Menteri Pertanian. Di sini Menteri Pertanian ada mengeluarkan peraturan nomor 24 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasa teknik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas dan mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman dan hasil pertanian, memberantas rerumputan, mematikan dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, dan seterusnya sehingga sampai butir ke-8. Dalam peraturan Menteri Pertanian nomor 24 2011 disebutkan juga tentang pestisida yang dilarang. Pestisida yang dapat didaftarkan, pestisida dengan izin percobaan, pestisida dengan izin sementara, dan pestisida dengan izin tetap. Disebutkan pula bidang penggunaan pestisida, yaitu untuk pengelolaan tanaman, peternakan, perikanan, kehutanan, penyimpanan hasil pertanian, pemukiman dan rumah tangga, karantina, dan prapengapalan. Jadi mungkin nanti pabrik kosmetik lebih terkait pada butir ke-6, yaitu penggunaan pestisida pada pemukiman dan rumah tangga. Tentu termasuk di sini adalah bangunan-bangunan. Terkait dengan penggunaan pestisida di pabrik kosmetik dan lingkungannya, kita dapat merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 258/Menkes/3 Romawi 1992 tentang persyaratan kesehatan pengelolaan pestisida, khususnya mengenai pestisida higiene lingkungan adalah pestisida yang digunakan untuk pemberantasan vektor penyakit menular dalam kurung serangga, tikus, atau untuk mengendalikan hama di rumah, pekarangan, tempat kerja, tempat umum lainnya termasuk sarana angkutan dan tempat penyimpanan pergudangan. Ada penggolongan pestisida menurut sasaran hama yang dikendalikan, yaitu ini saya ambil dari berbagai sumber. Ada yang disebut insektisida, yaitu pestisida yang mengandung senyawa beracun yang dapat mematikan semua jenis serangga. Ada fungisida, ada nematisida, ada akarisida, mitisida, yaitu bahan mengandung senyawa kimia yang beracun yang digunakan untuk membunuh tungau, caplak, laba-laba. Rodentisida, nah ini yang di rumah tangga sering menjadi masalah. Bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mematikan berbagai jenis binatang pengerat, misalnya tikus. Termitisida, senyawa kimia atau jasa teknik digunakan untuk memberantas dan mencegah serangan rayap. Herbisida, bahan yang beracun yang dapat dimanfaatkan untuk membunuh tumbuhan pengganggu yang disebut gulma dan golongan lainnya. Nah, untuk pestisida ini dalam kaitannya dengan POB, pemakaian pestisida pada pabrik kosmetik, ada disebutkan dalam POB itu bahwa pestisida yang digunakan harus pestisida yang memiliki izin dari pemerintah. Nah, untuk dapat mengetahui pestisida tersebut, kita bisa membuka, ada kebetulan namanya website mengenai sistem informasi pestisida yang dikelola oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan ini sangat membantu kita dalam memilih jenis pestisida yang terdaftar atau memiliki izin tetap untuk pengendalian hama di rumah dan di pabrik. Silahkan buka http://
pestisida .id simpes bawah app . Nah, ini juga perlu kita mungkin perhatikan juga bahwa hama itu bisa menjadi kebal jika penggunaan daripada pestisida itu salah atau tidak tepat, ya, bukan salah ya, tidak tepat dalam penggunaannya. Jadi dapat terjadi penggunaan pestisida menjadi gagal pada pengendalian beberapa jenis hama karena hama tersebut ternyata telah resisten kebal terhadap pestisida tersebut. Selanjutnya nanti bisa dibaca seterusnya pada komputer. Nah, ada juga kegagalan dalam pengendalian hama. Kadangkala pelaksanaan pengendalian hama mengalami kegagalan meskipun telah menggunakan pestisida. Jika terjadi kegagalan, kita harus meninjau dan mengevaluasi situasi dan cara pengendalian hama, apakah ada yang tidak tepat. Ada kemungkinan penyebab kegagalan pengendalian hama dengan menggunakan bahan kimia. Nah, kemudian nggak kalah pentingnya adalah pengendalian hama tidak hanya sekedar mengidentifikasi hama dan menerapkan cara dan metode pengendaliannya. Ada juga aspek yang kita perlu perhatikan adalah mencegah efek berbahaya atau merugikan dari penggunaan pestisida. Nah, efektif yang merugikan tidak hanya kepada manusia dan makhluk hidup, tapi juga pada sarana yang ada, bangunan dan sebagainya yang ada di pabrik dan di rumah. Ini bisa dibaca seterusnya. Nah, kemudian boleh kita ambil beberapa referensi mengenai pembasmian hama secara sederhana. Ya, berikut ada beberapa cara pembasmian hama secara sederhana, diantaranya bagaimana kita kiat-kiat kita membasmi mencit, tikus, dan celurit. Ini sering dibedakan, ya, kita harus membedakan. Kadang-kadang hanya yang nggak bisa membedakan mencit itu dari spesies mus, SP, tikus rumah ratus, tikus got ratus, norvegicus, tikus sawah ratus, argenti panther, tikus wirok, bandicota spesies, celurit. Nah, ini beda nih, celurit, tikus kecil, tikus kasturi, celurit, curut, munggis, dan caranya celurit rumah yang disebut dengan Suncus murinus. Ternyata ini spesiesnya berbeda, ya. Spesiesnya beda. Beberapa cara pengendalian hama untuk jenis tikus, mencit, dan celurit ini adalah ada yang menggunakan umbi gadung, rempah-rempah, bisa terus dibaca. Penggunaan perangkap untuk pengendalian tikus di rumah. Pemukiman merupakan metode yang sederhana, mudah digunakan dan aman, tidak berisiko terhadap lingkungan. Memasang lem tikus, memelihara jangkrik, nih di kampung-kampung mungkin seperti ini, karena tikus tidak suka area ramai serta bising. Umpan beracun dapat juga digunakan, tetapi kehati-hatian agar tidak meracuni manusia dan hewan peliharaan. Memasang alat yang mengeluarkan gelombang suara supersonik, ini banyak dijual nih. Alat yang menghasilkan gelombang suara supersonik. Kecoa dan kecoa adalah serangga dari ordo Blattodea, di mana rayap juga termasuk dalam ordo ini. Dari sekitar 30 spesies kecoa, ada sekitar 5 spesies dikenal sebagai hama. Kecoa masuk kelompok hewan purba, berasal dari periode karbon sekitar 320 juta tahun yang lalu. Ada sekitar 30-an spesies kecoa yang bersentuhan dengan kehidupan manusia, dan seterusnya. Nah, pembasmian kecoa
Secara sederhana ada menggunakan umpan beracun, penggunaan insektisida, kemudian penggunaan alat perangkap kecoa dapat perangkap dalam toples berdinding halus dan yang dalam diberi umpan makanan dan seterusnya. Lembaran kertas yang dilapisi lem perekat, kemudian cecak rumah Hemidactylus frenatus berasal dari Asia Tenggara. Cecak rumah juga dikenal dengan sebutan cecak rumah Asia, cecak rumah Pasifik, cecak dinding, kadal rumah, dan kadal bulan. Kebanyakan cecak aktif di malam hari, bersembunyi di siang hari dan mencari makan serangga di malam hari. Cecak rumah mampu memanjat dinding rumah dan bangunan lain untuk mencari serangga yang tertarik pada lampu beranda. Mengapa cecak ini kita sebut hama di pabrik kosmetik? Karena cecak itu bisa kotorannya mencemari produk, alat-alat, dan sebagainya. Kemudian mungkin juga bagian-bagian tubuh seperti ekor yang suka dilepas masuk ke bahan atau produk atau alat-alat. Nah, ini ada cukup banyak cara sederhana untuk mengendalikan atau membasmi cecak. Saya tidak bacakan satu persatu. Kemudian ada semut. Semut merupakan serangga eusosial dari serangga keluarga Formicidae. Eusosial adalah istilah biologi untuk kehidupan sosial binatang, khususnya semut, lebah, dan tawon. Ada lebih dari 12.500 dari perkiraan total 22.000 spesies semut. Waduh, banyak sekali. Semut mudah dikenali dari antena siku dan struktur khas mirip simpul yang membentuk pinggang ramping. Secara umum, upaya untuk mengendalikan hama semut adalah dengan menemukan dan menyingkirkan sarangnya. Ada beberapa cara lain untuk mengendalikan dan membasmi semut, antara lain di sini cukup banyak, ada 7 ya. Nanti bisa kita baca. Kemudian rayap. Rayap merupakan serangga juga termasuk serangga eusosial yang dikelompokkan dalam infraordo Isoptera atau dalam epifamili Termitoideae. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rayap berasal dari era Kapur, awal dengan catatan fosil pertama pada pertengahan era Kapur. Ada sekitar 3.106 spesies rayap saat ini. Seperti semut serta beberapa jenis lebah dan tawon, rayap dikelompokkan menjadi pekerja dan tentara yang biasanya steril. Semua koloni memiliki rayap jantan subur yang disebut raja dan satu atau lebih rayap betina subur yang disebut ratu. Dan sini ada beberapa cara untuk mengendalikan atau membasmi hama rayap, antara lain dengan membuang di pabrik ya, dengan membuat penghalang fisik yang dipasang selama konstruksi. Penghalang jaring baja dan pasir dengan ukuran tertentu telah terbukti bekerja secara efektif sebagai penghalang fisik. Ada juga cukup banyak, ada 7 di sini disebutkan. Demikianlah teman-teman, sekedar informasi mengenai hama dan prinsip pengendaliannya. Kita sekarang masuk ke database. Ada POB pengendalian hama. Nah, begitu kita klik, biasa akan muncul list mengenai POB. Di sini POB kita sebagai contoh saja baru 1. Kecuali POB memang jarang dibuat, kecuali kalau diperlukan sekali ada perubahan, ada perkembangan teknologi atau cara-cara pengendalian hama atau
perubahan peraturan ya mengenai hama dan sebagainya. Nah, ini akan muncul. Nah, jika kita ingin mengubah atau menyempurnakan POB pengendalian hama, kita klik tambah data di sini. Kita tambah ya seperti biasa, atau kita balik, atau bisa juga kita buka. Nah, ini prosedur operasional baku pengendalian hama. Di sini bisa kita kopikan ke tadi, kemudian kita perbaiki ya. Kita perbaiki. Saya tidak kasih contoh di sini karena tidak cukup durasi video ini untuk itu. Jadi cukup kita hanya saya tunjukkan saja, ini di copy kemudian dimasukkan ke sini. Maaf, kita masukkan ke sini ya. Di copy, dipastekan di sini. Ini diisi bagian-bagian seksi dan sebagainya, kemudian diperbaiki atau tambah, disempurnakan. Kemudian kalau sudah selesai disimpan, maka kita akan mendapatkan suatu POB yang baru. Makanya di sini ada tanggal berlakunya, mengganti nomornya diganti tanggalnya kapan. Kita kembali. Nah, kemudian kalau ada sesuatu yang perlu dikoreksi saja dari POB yang sudah ada, diperbaiki saja, tinggal klik menu aktif edit. Nah, ini kita perbaiki. Nah, sini sudah ada misalnya tujuan menekan jumlah populasi hama pengganggu perusak dalam bangunan dan sekitarnya, serta pada peralatan perlengkapan material dan dokumen yang terdapat di dalamnya hingga mencapai jumlah minimum. Pengendalian dan pembasmian hama merupakan salah satu persyaratan dalam penerapan CPKB. Nah, dan seterusnya di sini misalnya ada aplikasi pengendalian hama atau Inggrisnya pest control. Jenis-jenis pest control misalnya di sini ada spraying, fogging, fly bite, perendaman dingin, umpan beracun, gelombang suara ultrasonik. Ya, kalau kita ingin misalnya menambahkan dengan penggunaan misalnya di sini, kita ingin menambahkan, kita tambahkan aja di sini misalnya dengan apa istilahnya, menggunakan kertas yang dilapisi lem perekat, lem pengikat misalnya, kita nomor 7 kita tambahkan. Misalnya begini, kita tambahkan. Nah, kemudian kalau sudah kita tambahkan di sini, kemudian kita simpan. Itu kita sempurnakan. Nah, hasilnya akan terlihat di sini bahwa update data berhasil. Coba kita lihat sekarang apakah memang sudah berubah. Kita buka di sini ya. Nah, di sini sudah ada 7, yang tadi kita ketik sudah ada di sini, berarti sudah terjadi update atau edit ya. Seperti biasa, kita tidak mengizinkan operator atau mereka yang mengoperasikan komputer di bagian-bagian, setiap bagian daripada pabrik, siapapun dia kecuali admin, karena dikhawatirkan akan merusak data, kehilangan data,
dan sebagainya. Jadi kalau di sini kita tidak mengizinkannya ya. Baiklah teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, kita pindah sekarang ke POB pemakaian pestisida di sarana produksi. Nah, pada petunjuk operasional pedoman CPKB ada contoh mengenai POB pemakaian pestisida di sarana produksi kosmetik. POB pemakaian pestisida di sarana produksi. Seperti apa POB itu? Contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini mungkin tujuannya pestisida terdaftar. Pestisida yang boleh digunakan adalah yang terdaftar dan disetujui peredaran, pemasaran, serta penggunaannya oleh pemerintah. Tadi sudah pada referensi tadi kita sudah bicara cukup banyak mengenai pestisida. Nah, di sini nanti diatur jenis-jenis penggunaannya di POB ini, ketentuan umumnya bagaimana. Nah, inilah diatur mengenai misalnya pengguna pestisida dibatasi pada penyemprotan retakan dan rongga yang ada di sekeliling daerah produksi. Cara kabut dan umpan dibatasi penggunaannya untuk ruang kantor, lorong, ruang istirahat, gudang, daerah bukan produksi lain yang tidak terdapat produk terbuka. Penyemprotan dilaksanakan pada retakan bla bla bla, demikian seterusnya. Nanti ini bisa diperbaiki, disempurnakan oleh perusahaan sehingga memperoleh suatu POB yang dapat benar-benar menjadi pedoman dalam penggunaan pestisida. Di sini tidak disebutkan, pada POB ini disebutkan jenis-jenis pestisidanya. Kita bisa melihat database online yang diterbitkan oleh Direktorat Pupuk seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Ya, bagaimana mengoperasikan POB ini seperti tadi yang kita kalau ingin membuat yang baru. Di sini kan selalu disebutkan ada penggantian nomor, berarti membuat yang baru ya. Tapi kalau kita tidak ingin membuat yang baru, mengedit, menyempurnakan, ya tinggal diedit ya. Tinggal diedit begitu. Tapi kalau kita ingin membuat baru, kita klik di sini. Kemudian seperti tadi saya sarankan di copy apa yang ada pada di sini, di copy, kemudian dipastekan di sini, dipastekan di sini, kemudian diperbaiki, disempurnakan, kemudian disimpan. Itu kita akan memperoleh suatu dokumen POB pemakaian pestisida di sarana produksi yang lebih baik. Demikian teman-teman mengenai POB. Kita lanjutkan dengan program pengendalian hama. Nah, program pengendalian hama ini perlu dibuat sebagai pegangan yang harus dilaksanakan supaya jangan sampai terjadi serangan hama. Makanya perlu ada program pengendalian untuk mencegah adanya serangan hama. Nah, ini programnya misalnya contohnya baru dibuat 2, ini hanya sebagai simulasi saja. Nah, di sini baru ada 2. Nanti setiap tahun misalnya dibikin baru, setiap tahun bikin baru. Ini kita lihat misalnya yang pertama ya, dengan nomor program ini. Nomor program, nomor dokumen. Ini dibuat secara manual. Nah, ini kita buka. Nah, ini programnya begini aja. Nomor program sekian, tanggal sekian,
sasarannya apa, pengendalian, pembasmian, ini tinggal memilih, ada pilihan-pilihan ya. Nanti kalau ada pilihan-pilihan, kemudian lokasi pelaksananya juga ada pilihan-pilihan di sini, ruangan produksi, ruang laboratorium dan sebagainya. Nah, nah ini juga pilihan, dilaksanakan sendiri apa dikontrakkan pada perusahaan lain atau kombinasi bersama. Nah, metode yang digunakan di sini ada juga pilihan, ini akan dilengkapi nanti, spraying, fogging, flyby sesuai dengan cara-cara yang ditemukan bisa dilengkapi nanti. Nah, bahan alat yang digunakan juga ada pilihan-pilihan, zat kimia, umpan beracun, dan terus ditambahkan. Nah, jadwal pelaksanaan apakah setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap saat, setiap sepanjang waktu, setiap minggu, dan sebagainya, tinggal milih bagaimana situasi di pabrik, keadaan pabrik memerlukan ini apa tiap bulan, tiap 2 bulan, dan sebagainya. Keterangan dievaluasi hasilnya ya. Nah, kemudian disusun oleh nama dan tanda tangan di sini Didi. Yang tadi juga saya lupa bahwa POB juga nanti kalau ini ditanda tangan di sini, kemudian diupload nanti pada dokumen CPKB plus bagian kelima ya. DB plus itu nanti ada upload, nanti diupload. Kalau sudah diupload tinggal mencarinya gampang. Nah, kita terakhir sekarang mengenai catatan pelaksanaan pengendalian hama. Ini hanya contoh-contoh ya. Nah, ini yang sangat penting nanti karena ini akan merupakan suatu benar-benar operasional daripada pabrik. Bagaimana kita mengetahui suatu kegiatan pengendalian hama sudah dilakukan secara kontinu, apa saja yang digunakan, oleh siapa saja, kapan, dan sebagainya. Itu semua dicatat. Kemudian misalnya kita di sini sebagai simulasi saja, di sini ada satu saja ya, satu simulasi saja. Nanti kan kita lihat misalnya catatan kegiatan pengendalian hama. Ini kita buka misalnya satu. Di sini kodenya kita memang bikin secara otomatis. Secara otomatis akan berubah, meningkat, dan dengan kode huruf depannya HKCC. Jadi ini hanya singkatan dari hama kendali catatan, jadi 0001. Nah, ini dilaksanakan sesuai POB nomor sekian, tanggal sekian. Ini sama yang dikendalikan, yaitu kecoa. Metode pelaksanaannya lem perkat. Metode lainnya sebutkan penyemprotan insektisida. Bahan alat yang digunakan insektisida, delta, metrin, kertas dilapisi lem perkat. Area ruangan tempat pelaksanaan, semua area ruangan pabrik. Tanggal pelaksanaan 11 November 2012 nanti kita koreksi 2017 ya, mesti 017 kurang 2-nya. Dilaksanakan sendiri oleh perusahaan, nama perusahaan sendiri yang melaksanakan Agus dan Pardiman. Nama dan alamat pabrik ini tidak ada, jadi dikasih tanda strip. Setelah hasil pelaksanaannya, setelah seminggu dilakukan penyemprotan, tidak terlihat adanya kecoa misalnya. Ini hanya simulasi saja, dan tanda tangan supervisor misalnya Didi, pakai namanya penyelia atau apa. Kemudian nama tanda tangan pelaksana Agus misalnya. Ini catatan kegiatan. Ini tadi ada kesalahan, coba kita koreksi. Nah, kita koreksi, edit ya. Ini ada kesalahan, jadi ini sini kita kurang 2-nya. Terus kita simpan. Nah, ini ada
notifikasi bahwa update telah berhasil. Coba kita lihat sekarang, kita buka di sini apakah memang benar. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi sudah berubah 11 November. Nah, kita kembali. Nah, di sini ada pencarian data, catatan. Nah, ini kalau ada di atas ini, memang kita kalau datanya sudah banyak, kita bisa ngelompok-ngelompokkan, mencari data. Misalnya ini sama, katakanlah kecoa gitu, kapan saja itu, tanggal berapa itu, jadi nanti akan muncul semua gitu. Tapi karena ini satu, jadi nggak kelihatan tahunnya. Misalnya kita mau tahun 2017 ya. Misalnya 2017 kita ketik di sini, karena ini satu ya, 2017 tanggal pelaksanaan 2017 misalnya. Nah, kita cari. Nah, ini akan di sini ya, akan muncul dia. Nah, ini kalau perlu, jadi supervisor tanda tangan di sini, kepala bagian. Nah, demikian pula misalnya kalau kecoa gitu, nanti kalau sudah banyak banget datanya, dia akan mengelompok semua kecoa akan keluar menjadi suatu daftar. Nanti pada catatan-catatan yang lebih banyak, misalnya nanti kita akan sampai kepada pengawasan mutu pada produksi, misalnya catatan pengolahan batch, kita bisa menggunakan fasilitas daripada browser. Di sini ada find, tapi ini tidak bisa kita kelompok-kelompokkan ya. Misalnya di sini kita find, di sini kita ketik kecoa, ini akan ada. Nah, ini akan ada tanda berwarna nih. Ini kita menggunakan fasilitas daripada browser. Bagus sekali. Nah, ini akan berguna nanti jika kita sampai pada bagian pengawasan mutu dan bagian produksi, karena di sana akan banyak sekali data, bisa ratusan ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan. Ini akan membantu. Misalnya kita akan mencari nomor batch, nanti di situ akan dengan mudah akan kita ketemu batch itu kapan itu dibuat, itu akan dengan mudah sangat membantu. Teman-teman yang saya hormati, Ibu Bapak yang berbahagia, untuk video kelima CPKB Plus ini saya akhiri sampai di sini. Mengingat durasi video tidak baik terlalu panjang, takut nanti akan menjemukan. Kita ketemu lagi nanti pada video berikutnya, yaitu video ke-6.